Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyraful anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat-Nya kepada kita. Tidak pernah bosan kita mengingat nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang dengan dua nikmat ini Allah mudahkan pula bagi kita untuk bisa memanfaatkannya dengan melakukan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk syukur seorang hamba, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu, waktu luang yang mana dia manfaatkan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bersyukur kepadaku la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu kepada kalian, kepada orang-orang yang bersyukur. Dan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentunya bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan ketenangan jiwa, dengan kecukupan rizki, merasa cukup atas pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa kurang, tenang, tidak stres, tenang hatinya, nyaman hidupnya, barakallahu fikum, bahagia dia. Dan tambahan nikmat di akhirat, barakallahu fikum, tentu dia akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, hidup abadi kekal selama-lamanya, di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Allah tabaraka wa taala. Masya Allah. Maka jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, tentu dengan lisan yang memuji Allah, dengan hati yang mengakui nikmat itu dari Allah, dan dengan anggota badan yang digerakkan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Baiklah jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah, penjelasan berkaitan tentang 6 pondasi, 6 landasan, 6 prinsip, 6 pokok. Ini sama, usul maknanya itu, prinsip, pokok, landasan, barakallahu fikum. Jadi inti, inti dari segala inti, daripada apa? Barakallahu fikum, dibangunnya sebuah agama, prinsip dibangunnya sebuah agama, barakallahu fikum. Dan dalam Islam, setidaknya ada 6, bukan berarti membatasi hanya 6, tidak. Tapi yang utama yang dikumpulkan oleh sang penulis, barakallahu fikum, ada 6. Yang telah kita selesaikan, tentu ini yang paling utama, yang paling dasar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ini pondasi yang inti, yang utama, penentu antara surga dan neraka seorang hamba. Kalau hamba itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apapun dosanya yang nanti dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, kunci surga sudah ada di tangannya. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, dosa-dosa besar dia lakukan, tapi dia masih punya tauhid, dia tidak pernah barakallahu fikum sekalipun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa, bahkan dosa sejauh mata memandang, barakallahu fikum, maka kunci surga sudah di tangannya. Maknanya apa? Dia pasti masuk surga, walaupun nanti pada hari penghakiman ada 2 pilihan, ataupun ada 2 barakallahu fikum cara, yang menentu seorang hamba itu nantinya tetap masuk surga. Yang pertama, apakah Allah Subhanahu wa taala bersihkan terlebih dahulu dosa-dosanya tadi dalam neraka, kemudian Allah ambil kembali masukkan surga, atau bisa jadi dengan tauhidnya itu Allah ampuni, Allah maafkan dosa-dosa besarnya tadi, walaupun dia belum sempat bertaubat, Allah ampuni dan
dia tidak pernah merasakan siksa neraka, Allah masukkan langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tauhid, bertauhid, mengesahkan, memurnikan ibadah ini. Tak boleh dicampuri ibadah ini dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk Allah. Ya, apa itu ibadah? Rasa takut, khauf, rasa harap, ya, kemudian berdoa, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya itu harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tapi sebaliknya kalau seorang tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya walaupun dia membawa amalan kebaikan sejauh mata memandang, ya, orang ini ketika hidup dikenal dengan masya Allah kedermawanannya, ya, dikenal dengan kebaikannya, ya, tapi dia melakukan kesyirikan, ya, maka ketika nanti di hari penghakiman Allah kasih tahu, Allah ingatkan, kamu buat ini kan, buat ini kan, buat ini kan, buat ini kan, amal-amal baiknya diceritakan, ya, barakallahu fikum. Tapi apa? Di sisi Allah habaan manthura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung diseret, dicampakkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid itu sangat penting, sangat inti. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga jangan ada sampai orang yang alergi dengan tauhid. Ya, justru itulah yang menyelamatkan kita. Justru dengan tauhidlah Allah Subhanahu wa taala cetak kunci buat kita untuk membuka pintu surga. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pilih kita termasuk hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan di antara tanda husnul khatimah mati di atas tauhid. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ikhwani fiddin rahimani warahmatullah dalam prinsip yang kedua. Kita masih dalam prinsip yang kedua, yaitu apa? Mengajak untuk bersatu dan larangan daripada bercerai-berai dalam agama. Nah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, ya, disebutkan oleh pensyarah kitab ini, itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyebutkan barakallahu fikum, yakni contoh-contoh di zamannya para sahabat. Ya, ketika terjadi barakallahu fikum perselisihan di antara mereka. Sebagai contoh ketika Nabi SAW wafat, meninggal dunia, memang ada sedikit waktu perselisihan, sedikit. Tapi segera dikembalikan kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, barakallahu fikum, mereka melihat ya, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, orang yang paling pertama menerima Islam dari kalangan para sahabatnya, dan paling dekat dengan Nabi SAW, sehidup semati bahkan, ya, barakallahu fikum, menemani Nabi, setia bersama Nabi SAW. Bahkan di masa-masa Nabi mulai sakit, ya, beliaulah yang diminta untuk memimpin sholat. Maka mereka semua melihat tanda-tanda ini, ya, dan ini juga kan sunnah sikap Nabi terhadap Abu Bakar, sehingga yang lainnya merasa tidak berani untuk tampil, dan mereka semua melihat tanda-tanda ini, ya, mereka langsung menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti khalifah, pengganti Nabi SAW. Dan seterusnya, tidak lama, ya, ketika Abu Bakar wafat langsung Umar. Ketika Umar wafat, barakallahu fikum, ya, Uthman, Ali, dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ini masalah kekhalifahan. Nah, jadi, na'am barakallahu fikum, ini, ya, hal apabila seorang hamba mengembalikan kepada kitab dan sunnah, ya, maka hidupnya barakallahu fikum akan tenang, bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Kita lanjutkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala hafizahullahu ta'ala, masih dalam syarahnya, wa innar ruju'a ila kitabillahi yuzilul ahqad wa yuzilul adghan. Dan sesungguhnya kembali kepada Al-Quran, kitabillah, yakni Al-Quran, yuzilul ahqad wa yuzilul adghan. Ini maknanya sama. Tatkala seorang hamba mengembalikan kepada Al-Quran, yuzilul ahqad, itu akan menghilangkan dendam atau dengki. Yuzilul adghan, sama juga maknanya, dendam, dengki, artinya permusuhan. Barakallahu. Akan hilang ini semua. Ya. Fala ahada ya'taridu ala kitabillahi azza wa jal, fa innaka indama taqulu li insan, ya, maka tidak ada seorang pun yang menolak, ia ini kepada Al-Quran.
Ya, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, ya, indama taqulul insan, tatkala engkau berkata kepada seseorang, ta'ala ila qaulil imamil fulani au alimil fulani la yaqtani. Tatkala engkau mengatakan kepada seseorang misalnya, ayo kemarilah, ya. Ayo kita berpegang kepada ucapan imam fulan atau alim fulan, ya. Maka la yaqtani, maka dia tidak akan puas. Ya, barakallahu fikum. Lakin law qulta lahu ta'ala ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in kana fihi imanun fa huwa yaqtani'u wa yarji'u. Maka akan tetapi apabila engkau berkata kepada seseorang, ayo ke sini, kembali kita kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah SAW, maka apabila ada padanya keimanan, fa huwa yaqtani'u wa yarji'u, maka dia akan puas dan kembali kepada Al-Qur'an tersebut. Nah, dari kalimat ini, ya, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sebagai bukti bahwasannya mengembalikan suatu perselisihan kepada sumber hukum, ya, yang diturunkan langsung oleh sang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, itu fair. Itu suatu keadilan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau perselisihan dikembalikan kepada alim fulan, ya, tokoh ini, tokoh itu, organisasi ini, organisasi itu, yang mana itu dibangun di atas pikiran dan perasaan manusia, itu tidak ada yang cocok. Mungkin sebagian cocok, sebagian tidak. Nah, inilah di antara alasan kenapa hari ini begitu banyak firqah, begitu banyak aliran. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak hanya dalam Islam, ya, Nasara, Yahudi juga berpecah belah mereka. Banyak aliran-aliran juga mereka. Ya, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasara terpecah menjadi 72 golongan, Islam terpecah menjadi 73 golongan. Aliran, firqah. Ya, barakallahu. Kenapa? Karena mereka menjadikan tokoh-tokoh, ya, sebagai apa? Sebagai tempat kembalinya mereka kepada perselisihan. Nah, ya, jadi jangan heran, kok Islam banyak betul alirannya, Ustaz? Nah, itu tadi. Ini jawabannya. Karena tidak mau mengembalikan suatu permasalahan, perbedaan, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Tapi nanti akan ada apa? Akan ada bantahan. Loh, berarti jenengan, ya, ingin mengatakan kami, misalnya yang Sufi, misalnya yang Khawarij, misalnya yang Syiah. Oh, berarti Anda ingin mengatakan kita tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Kita semua, pendapat saya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Sufi mengatakan demikian. Orang-orang Khawarij, orang-orang pemberontak mengatakan demikian. Saya membangun pemikiran saya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Orang Syiah juga nggak mau kalah. Saya membangun pikiran saya, pendapat saya, keyakinan saya di atas Al-Quran dan hadis. Bisa mereka alergi bilang Sunnah, karena Sunnah kan lawannya Syiah. Ya, barakallahu. Jadi bilangnya hadis. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kami mencintai Allah, kami mencintai Rasulullah. Kalian jangan barakallahu fikum, mengklaim diri kalian yang paling benar. Kita bukan bermaksud mengklaim diri kita paling benar. Betul, semua orang pasti akan mengakui. Ingat, ini pengakuan lisan. Ya, semua orang akan mengakui tatkala ditanya akidahmu, keyakinanmu dikembalikan kepada siapa? Apa rujukannya? Pasti akan mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin mengatakan barakallahu fikum, oh, atas wejangan yai fulan, ulama fulan. Nggak mungkin ucap itu. Ya, barakallahu fikum. Tapi pasti akan mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Cuman yang membedakan, ya, ala fahmi man, di atas pemahaman siapa kalian memahami Al-Quran dan Sunnah itu, barakallahu fikum. Ini yang akan menjadi pembeda nanti. Ya, ingat, nanti kalau kita ketemu orang Sufi, ya, barakallahu fikum, ya, yang mengatakan kalau seorang sudah mencapai tingkatan hakikat, ya, maka dia sudah tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Ya, nah itu Sufi. Kalau ditanya, ya, itu apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, apa contohnya? Hadis Jibril. Mereka juga pegang dalil. Ada dalilnya ini. Hadis Jibril, hadis yang mengatakan tingkatan agama ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Nah, jadi mereka menafsirkan bahwasanya
seorang yang sudah sampai pada tingkatan ihsan itu sudah bebas syariat. Ya, mereka sudah sampai pada tingkatan hakikat yang kedudukannya merdeka, bebas daripada syariat. Boleh tidak sholat, boleh tidak puasa. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Makna ihsan apa? Ya, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, ya yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Mereka menafsirkan ini apa? Ini sudah dekat sama Tuhan ini. Sudah dekat sama Allah. Sudah ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah apa istilahnya? Tidak perlu lagi menjalankan syariat. Ya subhanallah, lihat. Ya, ini mereka akan memahami seperti ini. Tapi coba kita kembalikan hadis tadi bagaimana difahami oleh para sahabat. Ya, para sahabat. Kenapa harus sahabat? Jelas karena mereka sekali lagi tidak pernah bosan-bosan kami mengulang, para sahabat itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, para sahabat semuanya masuk surga. Para sahabat, berarti para sahabat maknanya apa? Mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, jujur keimanannya dan wafat di atas keimanan itu. Para sahabat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ya para sahabat ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Allah senang kepada mereka. Atas apa? Atas amalan-amalan yang mereka buat, yang mereka ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, amaliyahnya, ritualnya sudah di-stempel oleh Allah, ini yang benar. Ini cara yang benar. Makanya Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga coba perhatikan apakah ada di antara statement para sahabat yang mengatakan tatkala seorang hamba sudah sampai pada derajat ihsan, ya, maka dia sudah tidak perlu lagi beribadah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Bahkan seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agama ini dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang wafatnya beliau masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah putus ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula para sahabat yang lain, ya, sampai meninggalnya mereka, sebelum mereka meninggal mereka masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masa-masa di mana kosong daripada ibadah, tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Berarti secara tidak langsung dia mau mengatakan orang tadi atau Pak Kiai tadi, ya, yang sudah sampai derajat hakikat yang tidak perlu beribadah, berarti dia lebih hebat daripada nabi dan apalagi malaikat. Malaikat saja masih beribadah loh, siang dan malam, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat masih beribadah dia. Ya, barakallahu fikum. Berarti dia udah lebih mengalahkan nabi, mengalahkan Rasul, mengalahkan para malaikat. Dan tidak ada yang memahami demikian. Barakallahu fikum. Tidak ada derajat-derajat ma'rifat hakikat itu. Tidak ada. Kalau dimaknai dengan apa? Kalau yang ma'rifat itu masih orang-orang yang harus menjalankan syariat. Tapi kalau sudah hakikat, ya itu sudah terlepas daripada syariat. Tidak ada. Nabi loh. Sudah dijamin surga loh. Sahabat dijamin surga loh, masih beribadah, tidak ada momen mereka bebas daripada syariat, tidak ada selama di dunia ini. Ya, barakallahu fikum. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Sehingga inilah pemahaman yang selamat itu, yaitu mengembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang difahami penggambaran ritualnya oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ini kata kuncinya. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan heran kalau seandainya ada yang mengatakan, oh ini ya merayakan kelahiran Nabi SAW itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan heran. Jangan kaget, iya ya, itu mereka bilang ada Al-Quran dan Sunnahnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan heran, semua pasti ngaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Pasti nggak mungkin. Dia takut dibilang kafir kalau nggak mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi ala fahmi man, di atas pemahaman siapa mereka memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, barakallahu fikum. Merayakan kelahiran Nabi SAW dengan ritual-ritual yang disusun, yang dirangkai dalam sebuah acara. Dan ini sudah dijadikan sebagai ibadah. Diharapkan pahala darinya. Adakah dilakukan oleh Nabi, para sahabat? Tidak ada. Mereka senang dengan kelahiran Nabi SAW. Mereka bangga dengan kelahiran Nabi SAW. Mereka bersuka cita dengan kelahiran Nabi SAW. Tapi tidak ada ritual-ritual khusus
yang dibuat untuk merayakannya, tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini ya perlu diketahui. Nah, oleh karena itu inilah sebab kenapa hari ini banyak aliran ini, aliran itu. Ya, barakallahu fikum. Oh, berarti ya sama Ustaz, Salafi juga aliran. Ya, barakallahu fikum. Kalau dibilang aliran ya sudahlah, enggak apa-apa, tapi aliran yang hak. Aliran yang benar, aliran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Biasanya kalau udah keluar kalimat ini, oh tuh kan main benar sendiri. Kami buktikan, bisa kita buktikan. Bukan masalah mengklaim paling benar sendiri, bukan. Ya, tapi bisa kita buktikan barakallahu fikum bahwasanya ya barakallahu orang yang menisbatkan dirinya salafi, ya bukan hanya penisbatan ya, tapi lihat amaliyahnya. Ya barakallahu fikum. Kenapa sih dibilang salafi? Salaf itu sekali lagi barakallahu maknanya apa? Menisbatkan ritual agamanya, ibadahnya itu sebagaimana ritualnya para salaf. Para salaf itu siapa? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ini salaf. Ya, nah, perlu dipahami kata salaf. Ya, makanya dikatakan salaf. Ya, yaitu apa? Ritual kami, ibadah kami, tata cara kami itu menyontoh tata cara dan ritualnya para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Itu makna kata salaf. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan jadikan sebuah aliran tersendiri, tidak. Ya, ini alirannya Rasul. Kalau mau dibilang aliran, ini alirannya Rasul, alirannya para sahabat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang membedakan juga orang yang mengatakan salafi, mereka nggak punya amir, pimpinan, bukan suatu organisasi. Ya, barakallahu fikum. Siapa pimpinan salafi? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, siapa yang difanatiki oleh salafi? Rasul alaihi salatu wassalam. Selain itu tidak ada yang mereka fanatiki. Ya, walaupun para sahabat, yakni para sahabat terkadang ada perbedaan pendapat juga. Ya, barakallahu fikum. Maka kita berpegang kepada yang paling benar. Adapun para sahabat, apabila terjadi perbedaan pendapat, bagi mereka yang apabila pendapat itu salah, mereka dapat pahala 1. Yang benar 2. Ya, pahala dia berijtihad, yang mengambil sebuah hukum, menentukan sebuah hukum, pahala kebenaran. Kalau yang salah, pahala dia telah bersungguh-sungguh untuk mengambil sebuah hukum, walaupun tidak kuat pendapatnya. Mereka nggak ada mendapat dosa. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga sekali lagi inilah yang membedakan barakallahu fikum, yaitu di atas pemahaman siapa. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, beliau melanjutkan, qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur di ayat ke-51, kata Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na kana qaulal mu'minin. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman. Idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi urusan-urusan mereka di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengucapkan kami dengar dan kami taat. Ya, ini ciri orang beriman. Ayat ini membicarakan tentang ciri orang beriman. Apabila terjadi sebuah perselisihan di antara mereka, permasalahan di antara mereka, ketika mereka diajak, ayo kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya, barakallahu, enggak ada. Oh, jangan. Ya, jangan ke situlah. Ngapain kepada Al-Quran dan Sunnah? Yang ini aja, kepada yang lain aja. Orang beriman tidak ragu dengan apa? Keputusan hukum, barakallahu fikum, di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ya. Wa hadza qaulul mu'minin, inilah ucapan orang-orang yang beriman. Ammal munafiqun, adapun orang-orang munafik, in kanal haqqa lahum, ya, in kanal haqqul lahum ja'u mufikum, na'am, tunduk, artinya kalau ada kebenaran yang menguntungkan mereka, oh ini benar nih, sesuai syariat nih, oh kita tunduk, kita patuh. Ya, barakallahu fikum. Wa in kana al-haqqu 'alaihim tawallaw wa a'radu kama dzakarallahu anhum, akan tetapi sebaliknya, apabila kebenaran itu memberatkan mereka, ya, maka barakallahu fikum, ya, mereka itu apa? Akan, ya, tidak mau tunduk kepada kebenaran itu. Ya, apabila kebenaran itu memberatkan mereka, berat betul ini syariat ini. Enggaklah.
saya nggak mau ngamalkan lah. Nah, itu maknanya. Ya, dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah telah sebutkan tentang mereka ini. Khususnya dalam surat Munafikun. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan seperti orang munafik. Artinya apa? Alah, tunda-tunda ngamalkan. Aduh, kayaknya aku belum siap nih ngamalkan ini. Ya, barakallahu fikum. Kenapa nggak mau mengamalkan? Ya, alah nggak enak, malu sama teman-teman, malu sama orang. Ya nggak enak sama ini, nggak enak sama pekeo sama ini, pekeo sama itu. Banyak yang dipikirkan dan yang dipertimbangkan itu semuanya makhluk. Nggak pernah dia pertimbangkan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat itu. Kenapa? Kenapa tidak engkau pikirkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu, memberikan rezeki, yang menjagamu, yang melindungimu? Engkau tak pikirkan. Tapi yang engkau pikirkan, yang engkau selalu kedepankan perasaan orang-orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini ya, ini mirip dengan orang munafik. Ya, tapi kalau syariat itu mendukung dia, dia laksanakan. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, pernah dengar statement, atau ini sering saya juga pernah dengar statement, saya menjalankan sunnah yang enak-enak aja lah, sunnahnya yang enak-enak aja. Apa sunnah yang enak-enak? Nikah, ya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian apa lagi? Ya, banyak lah pokoknya. Ya, nah, yang dia seneng aja. Kalau yang berat, barakallahu fikum, ya, aduh, enggak dulu dah. Nah, hati-hati. Ya, ya ini peringatan bagi kita. Surat An-Nur ayat 51 menggambarkan demikian. Ciri orang yang beriman, apabila dia sudah sampai kebenaran kepada dia, sudah jelas kebenaran kepada dia, maka barakallahu fikum, apapun keadaannya, apapun kondisinya, maka dia sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia patuh untuk mengikuti kebenaran itu. Ya, tidak dia tunda-tunda. Ya, tidak barakallahu fikum, apalagi tidak mengamalkannya. Nah, ya barakallahu fikum. Nah, ini ya salah satu contohnya. Kemudian beliau melanjutkan, fala yas'ul mu'minina, maka barakallahu fikum tidak ada keleluasaan, ya, yasa' luas, ya, tidak akan ada keleluasaan bagi orang-orang yang beriman, ayyabqau ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat, tidak akan ada kelonggaran. Nah, ini bahasa lebih enaknya. Tidak ada kelonggaran barakallahu fikum untuk bagi orang-orang yang beriman untuk mempertahankan perselisihan mereka dalam segala perselisihan. Jadi orang beriman tuh nggak boleh santai-santai dengan perselisihan, harus cari kebenaran, harus segera temukan kebenaran. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, dia sudah tahu, ya, masjid dibuat untuk sholat 5 waktu yang wajib. Ya, udah tahu dia. Ya, barakallahu fikum. Tapi dia masih sholat di rumah misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini hati-hati. Ya, nah. Salat masjid dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ditetapkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa barakallahu fikum? Untuk dimakmurkan di antaranya dengan salat berjamaah 5 waktu. Ya barakallahu fikum. Dia sudah tahu fungsinya, dia sudah tahu kebenarannya, tapi apa? Nanti ajalah di rumah aja, salat di rumah juga enggak apa-apa. Nah ini. Maka seorang yang beriman enggak mau larut dalam perasaan-perasaan seperti ini. Ya, mereka langsung ikuti apa kebenaran yang telah dia dapatkan. Mereka amalkan. Kenapa? Mereka takut kalau keburu mati. Kalau keduluan kematian yang menjemput dia daripada apa? Amalan yang dia tunda-tunda tadi. Ini mengerikan. Penyesalannya luar biasa. Ya barakallahu fikum. Hari ini ya, orang yang sudah berada di alam kubur dari orang-orang kafir, mereka berteriak hari ini minta kesempatan, ya barakallahu fikum, sesaat saja dibangkitkan ataupun dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini. Ya. Barakallahu fikum. Yang mereka semua yang ada di kuburan dari orang-orang kafir atau orang-orang munafik, barakallahu fikum, mereka pingin dibangkitkan.
Pengen dikeluarkan dari kuburan ini, diselamatkan dari azab kubur. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kenapa? Sudah terlambat mereka dulu. Penyesalan sudah menghukumi mereka. Tapi apa? Sudah selesai. Batas waktunya sudah diberikan oleh Allah. Kesempatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di usianya mungkin 30 tahun, selama 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan 80 tahun, atau bahkan 100 tahun sudah Allah kasih kesempatan. Kenapa engkau tunda-tunda untuk mengamalkan al-haq? Ya, sudah tidak ada lagi kesempatan itu, barakallahu. Mereka menangis, mereka barakallahu menyesali itu semua yang tidak bisa diperbaiki lagi, barakallahu. Nah, oleh karena itu kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ini penyesalan orang-orang yang ada dalam kubur. Jangan sampai kita sudah tahu penyesalan seperti itu, wah kita masih santai-santai. Nanti ajalah tobatnya, nanti ajalah ngamalkannya. Barakallahu fikum. Yang mana kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi yang namanya bangkit kembali atau reinkarnasi, nggak ada itu namanya. Ya, sudah masuk kepada alam akhirat yang pertama, yaitu alam barzakh, alam kubur. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka jangan sampai ya terjadi penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki, masih hidup dia, tapi penyesalan di akhirat sudah tidak bisa diperbaiki. Sebaliknya hari ini orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kubur hari ini, mereka minta kepada Allah, ya Allah, segerakan kiamat ya Allah, segerakan kiamat ya Allah. Ini permintaan mereka. Agar apa? Agar mereka segera menikmati jannah, menikmati surga. Mereka sudah ingin melihat surga itu, tidak sabar lagi melihat surga. Orang-orang beriman yang mereka dulu berjuang ketika di dunia, mereka selalu barakallahu fikum mentaati apa kata Allah, apa kata Rasulnya, tidak menunda-nunda amalan saleh. Mereka sudah tidak sabar untuk segera dikiamatkan dunia ini, ya, kemudian mereka dibangkitkan, mereka dimasukkan dalam jannah. Hidup kekal abadi selama-lamanya dengan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir, kesenangan yang tidak pernah berakhir, dan merdeka, bebas, melakukan apa saja di surga bebas. Yang dulu di dunia tidak boleh, dilarang, di surga tidak ada hukum-hukum lagi. Dia bertobat dari itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, dulu ketika di dunia dia jaga pandangannya dari wanita. Ya, barakallahu fikum. Nah, apa perjuangan dia? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6, ini janji Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap manusia, ya, sesungguhnya engkau yang telah bersungguh-sungguh berjuang menuju Rabbmu, ya, dengan kesesungguhan, dengan perjuangan itu, famulaqi. Hai manusia, hamba-hamba Allah yang ketika di dunia dia bersungguh-sungguh, dia beramal saleh, bertauhid kepada Allah, dia menjaga diri jangan sampai terjatuh kepada perkara yang haram. Kalau dia terjatuh, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang dia walaupun sakit, walaupun terluka, walaupun malu di hadapan orang misalnya. Ya, tapi dia berjuang untuk itu. Apa kata Allah? Famulaqi, kalian pasti akan menemuiku, kata Allah. Ya. Dan bertemu dengan Allah di mana? Di surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada mereka yang berjuang, tidak santai-santai, ya, tidak tar-ter-tor. Ya, kalau apa? Kalau sudah ada al-haq di hadapan mata. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Baik. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, nah, fala yas'ul mu'minin, maka tidak ada kelonggaran bagi orang beriman ayyabqa mereka untuk tetap ala ikhtilafihim terhadap perselisihan mereka fi jamil ikhtilafat, dalam berbagai macam perselisihan. La fil usul, tidak menetap ataupun tidak berselisih dalam perkara pokok, wala fil furu' dan dalam masalah cabang. Kulluha tuhsamu bil kitabi was sunnah, semuanya dikembalikan atau diputuskan ke dalam kitab dan sunnah. Ya, barakallahu fikum. Jadi apapun perbedaan itu, ya, maka kita cari yang mana yang paling benar. Terlebih dalam perkara usul, usulnya perkara pokok, ya, masuk di dalamnya perkara akidah, ya. Nah, furu' permasalahan cabang memang, ya, barakallahu fikum, ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi apa? Tugas kita bukan ada kok pendapat ini yang boleh. Ya, barakallahu fikum.
Nah, wah ada kok pendapat itu yang boleh. Kita pegang pendapat ini yang menurut kita enak. Jangan seperti itu. Ya barakallahu fikum. Nah, cari yang mana yang paling kuat, yang mana yang paling benar pendapatnya. Itu tugas kita ketika di dunia. Ya barakallahu fikum. Wa idza lam yatabayyan ad-dalil ma'a ahadil mujtahidin. Ya, namun apabila belum jelas dalil, ya barakallahu fikum, bersamaan dengan walaupun belum jelas dalil itu bersama salah satu di antara mujtahid, ya, jadi ini masih syubhat, ini masih samar ini, barakallahu fikum. Wa shara la murajjiha liqauli ahadihim 'ala al-akhar. Ya, sehingga ya belum diketahui ya dalil yang kuat itu yang mana di antara salah seorang daripada dua mujtahid atau dua orang yang berfatwa. Ya, fa fi hadhil halah, maka dalam keadaan ini la yungkar, tidak diingkari, ala man akhadha biqauli imam muayyan. Maka pada perkara yang seperti ini, barakallahu fikum, ya, maka boleh di antara dia ya untuk memilih salah satu pendapat daripada imam tadi yang berfatwa tadi. Nah, jadi kalau sama-sama kuat nih maksudnya pendapatnya, kita belum jelas nih, ya, mana yang paling kuat, atau belum sampai ilmunya kepada kita, ya sudah, ya kita ambil salah satunya. Tapi ingat, diambil dari ulama yang memang sudah terpercaya, bukan asal-asal comot. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti contoh, ya, orang-orang yang dasar belajar fikih misalnya, ya, kalau di Arab Saudi itu anak-anak kecil, ya kan nggak mungkin langsung dipaparkan ikhtilafat, yaitu perbedaan pendapat dari para ulama, kan ini belajar ini mazhab Hanafi, belajar ini mazhab Syafi'i, enggak, tapi langsung fokus kepada satu mazhab. Kalau di Saudi itu mazhabnya Hambali. Nah, fokus belajar itu anak-anak kecil. Nanti kalau sudah tingkat SMA baru mereka paparkan ada khilaf ini, khilaf itu. Nah, jadi selama mereka SD sampai SMA mereka terus di atas mazhab Hambali. Ya, barakallahu. Kenapa? Karena memang belum sampai ilmunya kepada mereka untuk membahas perselisihan di para ulama. Ya, barakallahu. Nah, ini boleh, ini maksudnya. Nah, seperti ini boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sebagaimana di Indonesia ya yang katanya Syafi'i mazhab, ya barakallahu fikum. Boleh kalau memang dia masih SD atau kita orang tua belum paham, ya barakallahu fikum. Nah, ikut mazhab Syafi'i. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau sudah mulai fokus belajar, harus kita cari mana yang benar nih. Ya, barakallahu fikum. Nah, mana yang benar dari dua pendapat ulama kibar ini. Ya, nah, atau di 4 mazhab sekalipun. Cari yang mana paling benar. Jadi bukan fanatik kepada satu mazhab. Nah, kemudian ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, ya. Wa min thamma qala al ulama, dan disinilah ya barakallahu fikum ulama mengatakan la inkara fi masail ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam permasalahan ijtihad, ay al masail lati lam yadhhar ad-dalil fiha ma ahadith tarafain. Ya. Nah, itu barakallahu masalah-masalah yang belum tampak ya jelas dalilnya. Ya. Pada dua barakallahu fikum kelompok yang sedang berselisih. Nah, jadi ini boleh pilih salah satu kalau memang belum jelas dalilnya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Kita masih kecil, kita memang nggak fokus terhadap belajar agama, ya. Nah, maka sementara waktu, ingat ini masih sementara waktu loh. Dengan proses kita mencari mana yang benar, apa-apa, ya. Bukan berarti Ustadz katanya berilmu dulu sebelum beramal. Nah, ini ada istilah ini, ya betul memang. Kita harus tahu ilmunya dulu sebelum kita amalkan. Tapi bukan dimaknai ya sudah saya sholat saya belum tahu ilmunya Ustadz, saya ikut-ikut aja sholat ini Ustadz. Ya sudah berarti saya nggak sholat dulu ya. Saya belajar dulu ya, nggak usah sholat dulu. Bukan gitu maknanya. Nah, inilah posisi itu. Ketika kita belum paham bagaimana tata cara sholat Nabi alaihi wasallam mana yang kuat, maka ikuti aja alur dulu, nggak apa-apa. Ya, ikuti alur mana yang sudah kita pahami. Ya, nah, tapi bukan berdiam diri terus seperti itu, enggak, cari mana yang benar. Ya,
barakallahu fikum. Mana tata cara yang paling mendekati sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Barakallahu fikum. Contoh misal, ya. Nah, mungkin saya dari dulu ya kalau baca basmalah itu jahar. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, jahar. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi apa? Tapi jangan ya sudah itu terus cari. Harus ada kepedulian itu. Dijahar apa disir sih sebenarnya? Dijahar apa cukup dibaca lirik? Ya, barakallahu fikum. Ini yang mana yang benar? Harus ada pemikiran seperti itu. Ya, tatkala kita sudah dewasa, sudah memahami, maka cari mana yang benar. Ya, pendapatnya. Ya, barakallahu fikum. Namun tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, ini garis bawahi juga. Barakallahu, kita sudah mengikuti kebenaran, ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau untuk orang umum, masa kamu baca basmalah dijahar sih? Bid'ah itu. Ya, barakallahu fikum. Padahal ada yang berpendapat demikian. Nah, barakallahu fikum. Nah, nggak boleh kita langsung vonis orang awam yang nggak paham. Tapi kalau masuk dalam ranah diskusi, itu boleh. Ya, masuk dalam ranah diskusi boleh. Nggak boleh itu, karena itu bid'ah. Kenapa? Ini saya paparkan dalilnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, coba kenapa kamu menjaharkan? Misalnya, ini ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Ya, jadi nggak boleh. Ya, barakallahu fikum memaksakan kehendak. Atau barakallahu fikum kita mengambil satu pendapat, ya, barakallahu fikum, dan menepi pendapat itu, ya, sembari kita mencari yang mana yang paling benar, berproses. Barakallahu, bukan berarti meninggalkan sholat. Kan katanya berilmu dulu sebelum beramal. Ya sudah, saya belajar dulu aja, nggak usah sholat dulu. Nah, ini bukan seperti ini maknanya. Barakallahu. Nah, baik. Nah, sedikit lagi ya. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada ucapan muallif, penulis kitab Usul Sittah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, wa nahana ayyakuna kalladzina tafarraqu wakhtalafu qablana fahalaku. Nah, kata beliau rahimahullah, dan Allah melarang kita, ya, menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita hingga mereka binasa. Nah, jadi rupanya masalah perselisihan ini sudah juga terjadi pada umat yang terdahulu. Dan umat terdahulu yang mereka berselisih pasti binasa. Ya. Nah, kalau mereka tidak mau kembali kepada ajaran yang hak, akan binasa. Ya, barakallahu fikum. Maka mari kita dengar penjelasannya. Qala syarih hafizahullah, lamma baqau ala ikhtilafihim, tatkala orang-orang itu tetap di atas perselisihan mereka, halaku, mereka akan binasa. Wa tanaharu, mereka saling bertengkar. Fima bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Bahkan wa taqatalu, hadza sya'nu ahli al-ikhtilaf. Bahkan mereka saling taqatalu, saling membunuh, saling berperang. Barakallahu fikum, ya, dalam keadaan ini, yaitu keadaannya orang-orang yang berselisih. Ya. Amma sya'nu ahli al-ijtima', adapun keadaan orang-orang yang bersatu, fahuwal quwwah, maka mereka akan menjadi kuat. Zawalul hiqdi min qulubihim, akan hilanglah kedengkian, ya, pada hati-hati mereka. Ini efek akibat daripada persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa di ayat ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala rabbika la yu'minuna." Maka demikianlah Rabbmu, ya, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakkimuka, sampai menjadikan dirimu wahai Muhammad SAW hakim, ya, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak akan dapati pada jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka itu apa? Haraja, rasa keberatan. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka akan menerima, ya, dari apa? Barakallahu fikum, dari hasil apa yang mereka jalankan tersebut, ya, yaitu taslima, yaitu penerimaan dengan sepenuhnya.
Barakallahu fikum. Nah, apa makna ayat ini? Surat An-Nisa ayat 65. Nah, kita langsung kasih contoh konkret. Di antara asbabun nuzul surat An-Nisa ayat ke-65, sebab turunnya surat An-Nisa di ayat 65, para ahli tafsir mengatakan di antaranya dulu ada kisah sahabat Nabi Az-Zubair dengan seorang Ansar. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian Az-Zubair ini masih ada hubungan saudara dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, terjadi perselisihan antara Az-Zubair dengan seorang Ansar. Ya, terkaitan masalah pengaliran air ke kebun mereka berdua. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka apa? Mereka terjadi perselisihan demikian, ya, barakallahu fikum. Mereka berdua mengembalikan kepada Nabi untuk apa? Meminta keputusan, meminta hukum. Nah, ini ayatnya kan? Ya, yaitu meminta Nabi yang memutuskan, yang memberikan hukum. Ya. Maka Nabi alaihissalam waktu itu barakallahu fikum menetapkan putusan apa? Wahai Zubair, alirkan terlebih dahulu air itu ke ladangmu, ke kebunmu, ya. Lalu buka jalan agar dia apa? Mengalir ke kebun yang Ansar. Karena kebetulan Az-Zubair ada di daerah tempat yang tinggi. Ya, kebunnya yang si Ansar itu agak bawah. Jadi aliri dulu di atas biar ngalir gitu maksud Nabi SAW. Tiba-tiba orang Ansar itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu membuat keputusan ini karena Az-Zubair saudaramu kan? Karena si Az-Zubair itu saudaramu kan, makanya kamu barakallahu fikum kamu pilih dia dulu yang dialiri air." Maka mendengar ucapan itu Nabi SAW mukanya memerah. Ya, memerah artinya marah berarti. Tapi tidak mencaci maki si Ansor itu tidak. Akhirnya merubah keputusan. Wahai Zubair, aliri air di kebunmu dan bendung air itu, tahan air itu sampai kebunmu puas dengan air itu, baru keluarin sisanya ke si Ansor. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya itu keputusannya. Ya. Apa sih maknanya? Maknanya apa? Kalau engkau sudah tidak mau menerima keputusan Allah dan Rasulnya, keputusan syariat, maka engkau akan binasa, engkau akan rugi. Barakallahu fikum. Ini gambaran konkretnya seperti itu. Engkau akan rugi. Engkau tuntut, engkau salahkan Nabi, keputusan Nabi SAW, rugi. Kering dulu tanahmu. Ya barakallahu fikum. Lama suburnya. Si Az-Zubair udah subur duluan. Coba kalau di awal kamu dengar kata Nabi. Coba di awal kamu ikut syariat. Apa? Semuanya dapat. Itu kenapa demikian? Karena Zubair tanahnya lebih tinggi di antara tanahmu. Jadi biar enak ngalir airnya gitu loh. Makanya dibuka dulu dari Zubair. Lah kok nggak terima? Barakallahu fikum. Nah ini, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hari ini apapun syariat yang telah membuat suatu hukum, maka apa tugas kita? Sami'na wa ata'na, mendengar keputusan itu dan melaksanakannya. Jangan gugat, banding, ya barakallahu fikum. Nah, ya, protes, nggak mau terima. Dalam Islam tidak boleh demikian. Ya, barakallahu. Terima sudah. Apa di antaranya? Ya, barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasallam, ya, pertama yang sudah kita pahami, sholat 5 waktu di waktu-waktunya, sholat laki-laki di masjid, terima sudah. Ya, jangan protes-protes. Kecuali memang ada uzur yang syar'i, sakit, nah itu beda lagi hukumnya. Atau yang lainnya lagi safar, ya, statusnya musafir, boleh tidak sholat di masjid. Ya, hujan deras, boleh tidak sholat di masjid. Tapi kalau tidak ada uzur-uzur ini, keputusan Allah, laki-laki wajib sholat di masjid. Nah, jangan kau tawar-tawar lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maksudnya.